Hai, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Kuntut Wasabi. Kali ini aku mau menceritakan tentang film pembulian. Sebelum nonton, aku ingetin lagi buat kalian bahwa film ini tuh mengandung spoiler. Jadi bagi kalian yang mau nonton filmnya langsung, mending segera hentikan videonya. Oke, sebelum nonton, jangan lupa ya teman-teman buat like, share, komen, dan subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan film menarik lainnya. Better Days, film yang disutradarai oleh Derek Sang ini, dirilis pada tahun 2019. Bercerita tentang seorang gadis sekolah menengah yang dibully dan seorang remaja preman jalanan. Bagaimana kehidupan mereka berdua ini akan diubah satu sama lain. Kita ini juga akan membahas tentang impian mereka berdua. Bagaimana mereka melindungi satu sama lain dengan cara mereka sendiri. Film ini mengisahkan tentang seorang siswi yang bernama Chen Yan. Hari itu, dia mendapati temannya bunuh diri terjun dari atap sekolah. Anehnya, tak ada yang peduli, semua asik mengambil foto. Hanya Chen Yan yang menghampiri jasad Hu Kaidi untuk menutupinya. Polisi pun datang untuk menanyai Nian, karena hanya dia yang dekat dengan Hu Kaidi. Tapi Nian memilih bungkam, dia seperti takut akan sesuatu. Setelah kembali ke kelas, Nian melihat cairan merah di atas kursinya. Karena kelas telah dimulai, dia terpaksa menduduki cairan merah itu. Di saat mengantri makanan, tiga wanita mendekatinya, yaitu Wei Lai, Xiao Miao, dan Jiang Lan. Mereka bertiga adalah aktor pembuli di film ini. Di jalan saat Nian pulang sekolah, Wei Lai dan kedua temannya kembali membuli Nian. Setelah pulang ke rumah, Nian bertemu dengan ibunya. Ibu Nian adalah penjual masker ilegal, menjual masker palsu karena sering mendapat komplain dari pelanggan. Dia tidak tinggal dengan Nian. Hanya sesekali dia menjenguk Nian untuk dilakukannya hanya untuk membiayai sekolah Nian. Esok harinya saat Nian pulang sekolah, di jalan dia menemukan seorang pria bernama Liu Baisan sedang dipukuli tiga pria lainnya. Tanpa menoleh, Nian memanggil polisi. Sialnya, Nian ketahuan dan ikut diserang. Mereka mengira Nian adalah pacarnya Bai yang dipukuli itu. Jadi mereka menyuruh Nian menciumnya. Karena takut, Nian hanya menuruti keinginan mereka. Setelah semua pergi, Bai meninggalkan Nian tanpa berbicara. Malam berikutnya, saat Nian pulang sekolah, Baisan menghampiri Nian. Dia menyerahkan uang 100 yuan kepada Nian, sekaligus memperbaiki ponselnya yang rusak akibat kejadian malam itu. Setelah memperhatikan Nian, Bai tahu kalau Nian adalah target bullying paling sempurna di kelasnya. Lalu Bai menawarkan diri untuk melindunginya dengan bayaran. Namun Nian menolak karena dia tidak punya cukup uang. Setelah selesai, Bai memaksa mengantar Nian pulang. Setelah sampai di dinding rumahnya, dia melihat poster ibunya yang dicari karena menjual masker palsu. Kembali di sekolah, saat semua orang sedang asik dengan kegiatan masing-masing, SMS massal masuk. Itu adalah poster ibunya Nian. Wei Lai kembali membuli Nian dengan poster ibunya. Karena sedih, Nian pulang langsung sambil menangis. Kebetulan Bai ada di sana. Tanpa berbicara, Nian langsung naik ke motor Bai. Bai bertanya mau kemana. Nian hanya menjawab terserah. Dengan bingung, Bai membawa Nian ke rumahnya. Mereka pun makan mie bersama. Bai mengira Nian bertengkar dengan pacarnya. Ternyata bukan karena itu masalahnya. Nian yang jarang berkomunikasi selalu memberi jawaban sinis kepada Bai. Bai mengatakan, aku hanyalah berandalan, jadi buat apa bersikap santun. Hari itu di sekolah, setelah selesai latihan voli, Wailai kembali membuli Nian. Dia memukulnya dengan bola voli. Tapi kali ini Nian tidak hanya pasrah, dia sedikit memberikan perlawanan.
Si pembuli Wei yang tidak terima karena dilawan, dia kemudian mendorong Nian di tangga. Kali ini, setelah sekian lama bungkam, Nian melaporkan si pembuli Weilei kepada Opsir Zhang tentang perlakuan Weilei yang suka membuli Hukoudi, teman Nian yang awal waktu tadi bunuh diri. Akhirnya, Weilei, Xiao Miao, dan Jiang Lan diinterogasi oleh Opsir Zhang. Namun di sini ada yang aneh pada perilaku Weilei. Dia seperti tak punya rasa bersalah sedikit pun. Si Weilei ini adalah seorang psikopat. Tapi karena kurangnya bukti ditambah dengan alasan di bawah umur, mereka bertiga dibebaskan. Sedangkan hukuman sekolah mereka hanya diskor. Setelah para pembuli diskor, kelas menjadi damai dan tidak ada lagi pembulian. Di sana tidak terasa akhir semester tiba. Sekarang waktunya untuk ujian Gaokao. Untuk masuk perguruan tinggi, malam harinya Nian pulang seperti biasa. Di jalan Weilei, Xiao Miao dan Jiang Lan menghadang Nian dengan membawa sekeranjang tikus. Mereka ingin membalas dendam karena Nian melaporkannya ke polisi. Sambil berlari, Nian meminta bantuan kepada Opsir Zhang. Untuk meminta bantuan di jalan, setelah sampai di tempat sampah, Nian bersembunyi di bak sampah. Namun, tiba-tiba ponsel Nian berbunyi, dan Xiao Miao mengetahui keberadaan Nian. Namun entah kenapa Xiao Miao tidak memberitahu keberadaan Nian kepada Weilei. Hari itu Nian berhasil lolos. Saat itu Opsir Zhang menelepon balik Nian, mengatakannya dan mengatakan salah sambung. Nian tak berani pulang karena kelompok Weilei sudah menunggunya di sana. Jadi Nian pergi ke rumah Bai. Saat pulang, Bai kaget melihat Nian yang sudah menunggunya di rumah. Setelah membersihkan badan, Nian meminta Bai untuk melindunginya sampai ujian Gaokao selesai. Bai tidak menjawab, dia hanya mendekat dan mengoles salap ke kaki Nian. Malam itu Nian bermalam di rumah Bai. Di sini ada kejadian yang lucu. Saat itu Bai bertanya kepada Nian apakah merasa panas. Nian menjawab tidak. Nian balik bertanya, keras atau tidak? Bai agak kaget mendengar pertanyaan Nian. Mungkin karena otaknya yang memang selalu ngeres atau gimana. Ternyata si Nian ini menanyakan tentang soal sofanya keras atau tidak. Pada akhirnya, Bai setuju untuk melindungi Nian tanpa bayaran sepeser pun. Jadi hari itu Nian tinggal di rumah Bai. Bai selalu melindunginya saat ia pergi ke sekolah. Untuk menghentikan Weilei, Bai mengancamnya dengan pisau. Setelah malam itu, Weilei tidak berani lagi untuk mendekati Nian. Karena setiap hari tinggal bersama, Nian mengetahui kegiatan Bai setiap harinya. Malam hari saat Bai pergi, dia selalu pulang dengan luka di bagian tubuh. Suatu malam, Xiao Mao mendatangi Nian. Karena Weilei takut membuli Nian, dia akhirnya membuli Xiao Miao, temannya sendiri, untuk melampiaskan hasratnya. Karena kasihan, Nian mengantar Xiao Miao pulang. Malam itu, Bai pulang dengan membawa banyak makanan. Namun kali ini tubuhnya dipenuhi banyak luka. Karena kasihan dengan keadaan Bai, Nian mengajak Bai untuk tidur seranjang. Di malam itu mereka saling bercerita dan mengungkapkan isi hati. Bai adalah anak yang dicampakkan orang tua karena dianggap beban. Bai hidup di jalanan sejak umur 13 tahun. Cerita pun berlanjut hingga malam itu dipenuhi dengan kesedihan dan air mata. Hanya malam berikutnya saat Bai sedang main game online, polisi melakukan razia karena mencari seorang tersangka pemerkosaan berantai. Bai dan dua temannya ikut dibawa ke kantor polisi. Sedangkan di rumah, Nian mencoba menelpon Bai karena sudah sangat larut Bai belum pulang juga. Namun tak ada yang mengangkatnya. Di sel penjara, Bai gelisah karena hari sudah malam, mereka belum diperiksa. Dia sangat khawatir dengan keadaan Nian. Karena Bai tak kunjung datang, Nian terpaksa pergi ke sekolah sendiri. Malam itu saat Nian ingin pulang, Xiao Miao datang menghampirinya dan mengajaknya ke suatu tempat. Dan akhirnya benar saja, Xiao Miao menjebaknya.
Kali ini Wailai membawa banyak teman premannya untuk memukuli Nian. Nian dibully habis-habisan, Nian dipukuli dan rambutnya pun dipotong. Untungnya saat mereka ingin menelanjangi Nian, penghuni di tempat itu melemparkan botol dari atas dan mengatakan kalau dia sudah melapor polisi. Karena takut, mereka semua pun berhenti dan membiarkan Nian pergi. Bai sudah selesai melakukan pemeriksaan. Bai pun dilepaskan oleh polisi. Dia terus menelpon Nian namun tak ada yang menjawab. Bai bergegas pulang ke rumahnya dan benar saja, setelah Bai sampai ke rumah, Nian sudah ada di sana dengan keadaan yang sangat memprihatinkan, dengan baju sobek-sobek dan tubuh babak belur, serta rambut yang dipotong acak-acakan. Setelah mengetahui apa yang menimpa Nian, Bai mengamuk ingin membalas dendam, namun dihentikan oleh Nian. Malam itu, Bai mencukur rambut Nian yang acak-acakan. Namun di sini hal yang dramatis terjadi. Setelah selesai mencukur rambut Nian, Bai juga mencukur rambutnya sendiri. Di kelas, guru membagikan kartu ujian Gaokao kepada para murid. Di sana, Nian terlihat aneh dengan rambut pendeknya, namun ia tak peduli, yang dipedulikan hanyalah ujian Gaokao. Meski turun hujan di hari pertama ujian, para murid tetap antusias mengikutinya. Di suatu tempat, alat berat sedang menggali tanah dan menemukan jasad seorang wanita. Setelah jasad wanita itu diidentifikasi, ternyata jasad itu adalah Wailai. Polisi pun kemudian mendatangi rumah Pang Yong Kang. Opsirjang menanyai Pang Yong Kang tentang mobil taksi yang terekam CCTV. Ya, waktu itu berada di dekat lokasi jasad Wailai ditemukan. Pang Yong Kang tetap membungkam dengan alibi yang sudah direncanakan bersama dengan Bai. Di sini kita melihat sedikit flashback di mana Bai meminjam mobil taksi milik ayah Pang. Kemudian dia berpesan kepada Pang untuk melakukan pemeriksaan di rumah sakit dan jangan pergi sebelum selesai. Xiao Miao dan Jiang Lan juga diinterogasi oleh Opsirjang. Mereka berdua mengatakan kalau Nian balas dendam dan membunuh Wailai. Kemudian Opsirjang melihat rekaman Nian yang sedang dibully. Setelah Opsirjang selesai menonton video rekaman itu, Opsirjang langsung mendatangi Nian untuk membawanya ke kantor polisi. Di sini, Nian punya alibi yang kuat namun tidak ada bukti, hanya ada motif. Jadi, Opsirjang membebaskan sementara untuk mengikuti ujian Gaokao. Bertepatan dengan itu, seorang wanita bernama Zhang Jing mengajukan laporan karena hampir diperkosa di taman dan dia melihat wajah penyerang dan cocok dengan deskripsi pemerkosa berantai. Seperti sebelumnya, Nian kembali mengikuti ujian Gaokao, namun kali ini dia sangat gelisah. Kembali kita melihat sedikit flashback, Bai yang berusaha meyakinkan Nian tentang sesuatu. Setelah ujian selesai, Nian kembali pulang, tapi di jalan Nian diseret pria bertudung yang ternyata adalah Bai. Di sini Bai berencana menyerahkan dirinya kepada polisi. Untuk melindungi Nian, dia ingin Nian bersaksi bahwa dia telah melecehkannya dan mengatakan kalau dia adalah pemerkosa berantai. Pengorbanan seorang Bai yang mengorbankan kebebasannya untuk kebahagiaan sang kekasih. Mereka saling berjanji, sementara Bai menjalani hukumannya, Nian akan terus melanjutkan pendidikan di Beijing. Ketika Bai nanti dibebaskan, mereka akan bertemu kembali. Bai mengatakan karena dia di bawah umur, hukumnya tidak akan terlalu berat, paling lama 10 tahun. Opsirjang menginterogasi Bai. Dia menunjukkan foto Wailai dan menanyakan kenapa Liu Baisan membunuh Wailai. Di sini kita kembali melihat flashback di mana Bai membakar pakaian milik Nian dan menghapus semua foto Nian di ponselnya. Bertepatan dengan itu, terlihat Nian yang pulang naik taksi. Saat Nian berada di dalam taksi, kita kembali melihat flashback di mana Wailai memohon-mohon kepada Nian agar tidak melaporkannya ke polisi karena dia telah membulinya. Waktu itu Nian tidak menghiraukan Wailai. Dia terus menaiki tangga pulang ke rumahnya. Namun Wailai terus mengikutinya. Di sini terlihat Wailai seperti tidak merasa bersalah.
Wailai mengajak Nian mengobrol seperti teman akrab. Nian yang memang memiliki dendam kepada Wailai, dia tidak tahan dengan ocehannya. Kemudian, dia mendorong Wailai hingga jatuh dari tangga dan tewas. Di sini akhirnya semuanya sudah mulai jelas apa yang terjadi antara Nian, dan disinilah aksi pengorbanan Bai dimulai. Dia merancang semuanya agar dia menjadi tersangka yang membunuh Wailai. Mulai dari melecehkan Zhang Jiang agar terlihat seperti pemerkosa berantai, serta mencakar dan kuku mayat Wailai di lengannya agar meninggalkan bukti yang mengarah padanya. Semua sangat sempurna. Misi terakhir adalah meyakinkan Nian agar mencocokkan cerita mereka berdua. Nian pun diinterogasi di ruangan yang berbeda. Berbagai macam cara dilakukan untuk menanyai si Bai dan Nian agar mereka mau mengaku. Namun jawabannya tetap sama. Mereka tidak saling kenal meski Opsir Jang mengetahui kalau Bai telah mengorbankan dirinya untuk kebebasan Nian. Opsir pun tidak bisa melakukan apa-apa karena semua bukti tertuju kepada Bai. Jadi setelah interogasi yang sangat panjang, Bai dan Nian dipertemukan dalam satu ruangan. Di sini Nian malah menampar Bai untuk meyakinkan semua orang bahwa mereka berdua tidak saling kenal. Tapi di sini kita bisa melihat ada sedikit senyum di wajah mereka berdua. Pada akhirnya, Bai ditetapkan bersalah dan Nian dibebaskan. Akan tetapi, Nian merasakan sakit di hatinya. Setelah kebebasannya, beberapa hari kemudian, hasil ujian Gaokao keluar, dan Nian mendapatkan nilai yang sangat bagus. Meski lulus dengan nilai bagus, Nian tidak ada sedikit pun rasa kebahagiaan terlihat di raut wajah Nian. Opsir Jang datang mengunjungi Nian. Dia menanyakan apakah Nian merasakan kebahagiaan setelah dibebaskan. Dia hanya diam tanpa kata dan akan mau pergi. Sampai saat Jang akan pergi, dia berpaling dan berkata, "Aku punya kabar baik untukmu. Bai dijatuhi hukuman mati karena kasusnya terlalu berat dan beberapa hari lagi dia akan dieksekusi." Nian masih diam setelah mendengar itu, namun reaksi tubuhnya berkata lain. Setelah itu, Opsir Jang mendekatinya. Nian histeris dan mengamuk. Opsir Jang sebenarnya membohongi Nian dengan mengatakan kalau Bai dihukum mati untuk melihat reaksi Nian. Kemudian Opsir Jang membawa Nian untuk membesuk Bai. Sampai pada akhirnya, Nian pun juga menyerahkan diri. Karena unsur ketidaksengajaan serta faktor di bawah umur, hukuman mereka berdua menjadi ringan. Dengan jiwa kemanusiaannya, Opsir Jang tidak akan membiarkan mereka melakukan hal tersebut. Dia yakin bahwa Nian tidak akan sanggup menjalani hidupnya setelah melihat kekasihnya dihukum atas kesalahannya. Karena itu, Opsir Jang berusaha sangat keras meyakinkan Nian untuk mengaku. Nian dan Bai akhirnya dihukum bersama. Setelah selesai, Nian menjadi seorang guru dan Bai tidak lagi menjadi preman. Mereka membantu para siswa yang mengalami pembulian dan bercita-cita menyelamatkan dunia dari kejahatan bullying. Cinta dan pengorbanan, mungkinkah cerita ini ada di dunia nyata? Semua mungkin saja itu bisa terjadi. Oke, makasih buat kalian yang udah nonton video aku. Jangan lupa ya buat subscribe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.